Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Ulas Hukum bersama Cipta Law Firm dalam episode Tanya Jelis. Lika-liku permasalahan memang datang silih berganti. Bicara soal hukum, rasanya tak akan pernah lekas henti. Tak hanya masyarakat yang kurang memahami, namun lingkup mereka yang paham hukum yang kurang menaati. Masa sulit, jangan heran jika sana sini cari duit. Mereka yang berhutang makin hari makin sulit. Ikatan jual beli membuat hutang piutang makin rumit. Ada yang terusir dari tempat tinggal hingga terhimpit. Mengapa tak terbantu? Malah tak menentu. Inilah Tanya Jelis, campur aduk hutang piutang jual beli. Halo Bu Jelis, Halo. apa kabar? Baik. Makin bersemangat, makin cantik ya Bu ya. Terima kasih Mbak Lili. Jadi begini Bu Jelis, menyikapi maraknya kasus yang terjadi di masyarakat soal hutang piutang yang dicampur aduk dengan ikatan jual beli. Kasus ini nyatanya menimbulkan keresahan juga dilematis sendiri Bu. Saya ingin tahu dulu pada dasarnya hutang piutang itu apa sih Bu? Oke, saya akan menyampaikan dengan bahasa sederhana agar kita semua paham. Utang itu adalah sesuatu yang dipinjam, baik barang maupun uang, tapi semuanya harus dikembalikan. Nah, apakah utang piutang jadi perkara pidana penipuan? Nah, ini akan kita bahas Mbak Lili. Dalam hukum utang piutang kita bagi menjadi dua. Yang dipinjam dengan mendapat keuntungan dan yang dipinjam dengan tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini bisa menjadi tindak pidana jika dasarnya dilandasi dengan niat jahat. Ada utang piutang yang dilakukan dengan perjanjian tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Nah, secara jelas besaran jumlah sampai dengan pembayarannya ini diperlukan adanya pembuktian. Jadi kalau orang utang, ada nggak perjanjian tertulisnya, berapa jumlahnya, kapan dibayar, bunganya berapa, seperti itu. Nah, dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya ada dua. Secara mediasi dibicarakan sendiri atau dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perdata. Nah, kita akan mengulas tentang perjanjian. Apakah perjanjian itu? Perjanjian adalah perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUH Perdata. Dalam pasal 1313 yang menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun, perlu diketahui, perjanjian baru dikatakan sah, mengikat, serta memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi 4 unsur yang diatur dalam pasal 1320H KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Apakah yang membuat perikatan itu tidak cacat mental? Apakah yang membuat perikatan itu sudah umur yang sudah ditetapkan undang-undang, yaitu di atas umur 17 tahun. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu. Nah, suatu hal tertentu itu bisa karena suatu keadaan. Nah, suatu hal tertentu ini ada dua, bisa itu halal dan bisa itu haram. Yang dimaksud haram yaitu menyalahgunakan keadaan. Ketika ada seorang yang sangat butuh uang untuk membayar utang, terus kemudian orang itu dipaksa dengan perjanjian yang merugikan, tapi karena tidak ada pilihan akhirnya dia menyetujui. Jadi itu
hal yang tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal adalah yang secara undang-undang dan agama itu harus dilaksanakan. Contoh, apabila ada orang memang kalau itu memang membeli sesuatu, membeli rumah ibaratnya, kemudian kenapa dikatakan halal? Karena ada pihak-pihak yang mengetahuinya. Jadi kalau banyak ibu menjual rumah, memiliki anak, maka anak-anaknya juga tahu kalau dia sedang menjual rumahnya. Sehingga jual beli ini terang benderang, tidak main belakang. Nah, itulah yang disebut sebab yang halal. Lalu bagaimana dengan ikatan jual beli, Bu? Apa kira-kira maksudnya? Boleh diuraikan, Bu Jelis? Misal ada yang berhutang, jaminannya menyerahkan sertifikat tapi menggunakan ikatan jual beli. Bagaimana menurut Bu Jelis? Kita mengenali IJB, perjanjian ikatan jual beli. Perlu dipahami bahwa IJB ini bukan akta jual beli atau AJB. Pada saat IJB dilakukan, masih ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Nah, setelah persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang terpenuhi, barulah AJB dibuat. Nah, siapa yang membuat AJB? Yang membuat AJB adalah notaris. Nah, apa yang dilakukan oleh notaris setelah menerbitkan AJB? Notaris dapat mengurus perubahan nama kepemilikan dari sertifikat pemegang lama menjadi nama pemegang sertifikat baru. Begitu, Mbak.